Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat IP yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita akan kembali melanjutkan kuliah terakhir, ya, materi terakhir dari mata kuliah statistika, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang regresi berganda, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar yang namanya regresi linear. Oke, kita akan mulai. Ya, pertama-tama kita akan membahas tentang apa ini pengertian daripada regresi berganda. Kemudian kita lanjutkan dengan regresi berganda dua prediktor. Kemudian kita lanjutkan dengan regresi berganda tiga prediktor. Ya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian daripada regresi berganda. Apa yang dimaksud dengan regresi berganda? Ya, kalau kita mengacu ke regresi linear, bahwa di dalam regresi linear itu kita punya satu variabel bebas dengan satu variabel tidak bebas. Jadi satu variabel independen sebagai prediktor dan satu variabel dependen. Ya, jadi eh, itu adalah regresi linear. Ya, di dalam regresi berganda ini kita memiliki lebih dari satu variabel independen. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk persamaan linear. Ya, jadi bagaimana bentuk persamaan linear untuk dua variabel bebas dengan satu variabel tidak bebas, dan untuk tiga variabel bebas dengan satu variabel tidak bebas. Ya, jadi kita lanjutkan bagaimana bentuk regresi dengan dua prediktor dengan dua variabel bebas. Bentuknya seperti ini: Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Kemudian untuk tiga prediktor, persamaannya adalah Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 ditambah B3X3. Ya, tentu saja bisa juga dengan 4 prediktor, 5 prediktor, dan seterusnya. Ya, jadi untuk dua prediktor kita memiliki tiga suku, di mana suku pertama kita katakan sebagai titik potong dengan sumbu variabel bebas atau sumbu vertikal di dalam grafiknya. Kemudian dua suku yang masing-masing menyatakan variabel bebas disertai dengan koefisien masing-masing. Sementara untuk tiga variabel bebas itu berarti ada 4 suku. Ya, ada 4 suku, di mana suku pertama adalah konstanta,
yang menyatakan titik potong dengan sumbu vertikal, sumbu Y, ya. Sementara 3 suku lainnya menyangkut masing-masing variabel bebas dengan koefisien masing-masing, ya. Nanti di dalam prosesnya kita harus mencari berapakah nilai A, berapakah nilai B1, berapakah nilai B2, dan berapakah nilai B3 untuk 3 prediktor. Itu berarti bahwa untuk N prediktor, maka kita akan memiliki N tambah 1 suku, ya. N tambah 1 suku, di mana bentuknya adalah seperti ini. Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 tambah dan seterusnya tambah Bn Xn, ya. Oke, kita lanjutkan uh, sebuah penelitian, ya, sebagai ilustrasi, ya, sebagai ilustrasi, sebagai contoh kasus, ya, sebagai contoh kasus untuk mencari pertama nilai konstanta A, kemudian nilai koefisien masing-masing suku atau nilai koefisien masing-masing variabel bebas atau prediktor. Sebagai ilustrasi, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan direktif terhadap produktivitas kerja pegawai. Jadi kita perhatikan ada 2 variabel bebas di sini, yaitu kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan direktif. Ya. Kita akan melihat dua aspek ini, bagaimana pengaruhnya terhadap produktivitas kerja pegawai. Berdasarkan 10 responden yang digunakan sebagai sumber data penelitian, hasilnya adalah sebagaimana diperlihatkan pada tabel 16.1. Ya, nanti kita lihat tabel 16.1, hasil daripada responden 10, ya. Di sini adalah yang diambil adalah 10 mahasiswa. Untuk dapat meramalkan 10 pegawai, ya, 10 pegawai. Untuk dapat meramalkan bagaimana produktivitas kerja pegawai bila kemampuan pegawai dan kepemimpinan direktif dinaikkan atau diturunkan, maka harus dicari persamaan regresinya terlebih dahulu. Untuk keperluan ini, maka data mentah dari hasil penelitian perlu disusun seperti pada tabel 16.2. Dari 3 instrumen yang dikembangkan untuk menjaring data tentang tingkat kemampuan kerja pegawai, kepemimpinan direktif, dan produktivitas kerjanya, hasilnya kita akan lihat pada tabel 16.2. Ini adalah tabel 16.1, di mana hasil responden dari 10 pegawai. Ya, jadi untuk yang pertama, jadi kita lihat yang pertama tadi adalah kemampuan kerja pegawai, ya.
kemampuan kerja pegawai disimbolkan dengan X1. Jadi diberi nilai kemampuan kerja pegawai, kemudian kepemimpinan direktif kita beri nilai, ya. Kita beri nilai, maka dengan nilai-nilai ini, ya, jadi dengan nilai yang didapatkan dari 10 responden ini, maka kita kan dapatkan Y, ya. Jadi kita dapatkan Y-nya sekian, ya, angka-angkanya sekian. Itu di tabel 16.1 sebagai data mentah. Lalu data ini akan diolah, akan dibuatkan tabulasi dengan menghitung sigmanya, jumlah X1-nya, menghitung jumlah X2-nya, sigma X2-nya, menghitung jumlah Y, sigma Y, kemudian kita kuadratkan masing-masing X1, kemudian kita hitung jumlah kuadrat X1, kita kuadratkan masing-masing X2, kita hitung jumlah kuadrat masing-masing jumlah kuadrat X2, kita kuadratkan Y, kita hitung jumlah kuadrat dari Y, dan seterusnya. Kita lihat perkalian-perkaliannya, kita dapatkan di tabel 16.2, ya, kita dapatkan di tabel 16.2. Hasilnya adalah seperti ini, ya. Jadi produktivitas kerja disimbolkan dengan Y, kemampuan kerja pegawai disimbolkan dengan X1, kepemimpinan direktif disimbolkan dengan X2, diperoleh sigma Y 170, sigma X2 60, sigma X1 60, sigma X2 40, sigma X1Y 1122, sigma X2Y sama dengan 737, sigma X1 X2 sama dengan 267, sigma X1 kuadrat sama dengan 406, dan sigma X2 kuadrat adalah 182. Jadi kita lihat sigmanya di bawah, di baris paling bawah. Oke. Maka untuk menghitung harga-harga koefisien, harga-harga konstanta A, B, A, koefisien B1 dan koefisien B2, itu kita menggunakan persamaan seperti ini. Sigma Y sama dengan A ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2. Sigma X1Y sama dengan A sigma X1 tambah B1 sigma X2 kuadrat, X1 kuadrat, ditambah B2 sigma X1 X2. Sigma X2Y sama dengan A sigma X2 ditambah B1 sigma X1 X2 ditambah B2 sigma X2 kuadrat. Maka setelah kita masukkan harga hasil tabulasi di tabel 16.2 tadi, kita dapati bahwa dari persamaan pertama kita peroleh 170 sama dengan A tambah 60 B1 tambah 40 B2. Dari persamaan kedua diperoleh 1122 sama dengan 60A tambah 406 B1 tambah 267 B2. Dari persamaan ketiga kita peroleh 737 sama dengan 40A tambah 267 B1 tambah 182 B2. Nah, itulah 3 persamaan linear, ya, dengan masing-masing 3 suku, yang berarti kita bisa cari berapa nilai A, nilai B1, nilai B2 dengan cara eliminasi, ya, atau substitusi,
Ya, biasanya kalau untuk dua suku kita menggunakan substitusi, tetapi karena ini ada tiga suku maka kita menggunakan eliminasi, ya, metode eliminasi atau dengan metode determinan, ya. Jadi apa itu namanya, dengan cara menghitung kita roba ke dalam matriks dulu, ya, matriks yang argumen, matriks yang diperluas, kemudian kita cari determinannya matriks tersebut. Jadi dengan metode eliminasi, salah satu daripada metode eliminasi, kita akan dapatkan A, B1 dan B2. Ya, didapatlah A-nya yaitu 3,9186, B1, sorry, B kecil sama dengan 2,4909, B2, B kecil sama dengan minus 0,466. Setelah itu kita masukkan kembali di persamaan di atas, ya, di persamaan di atas Y, ya, ini, sorry, ya, di persamaan garis lurus, ya, ya. Jadi, ya, kita lihat hasilnya adalah Y sama dengan 3,9186 tambah 2,4909 X1 dikurang 0,466 X2. Ya, itulah hasil perhitungan. Ya, hasil perhitungannya. Kemudian dari persamaan itu berarti produktivitas kerja pegawai akan naik bila kemampuan pegawai ditingkatkan, dan akan turun bila kepemimpinan direksi ditingkatkan. Tetapi koefisien regresi untuk kemampuan pegawai lebih besar daripada koefisien regresi untuk kepemimpinan direktif. Jadi bila kemampuan pegawai ditingkatkan sehingga sampai mendapat nilai 10, dan juga tingkat kepemimpinan direktif sampai mendapat nilai 10, maka produktivitasnya bisa dihitung, yaitu Y sama dengan 3,9186 tambah 2,4909 kali 10 dikurang 0,466 kali 10 sama dengan 24,1676. Maka diperkirakan produktivitas kerja pegawai adalah 24,1676. Kemudian untuk tiga prediktor, ya, untuk tiga prediktor diilustrasikan bahwa sebuah penelitian untuk mengetahui persamaan regresi hubungan antara kemampuan kerja, pemahaman terhadap tugas, motivasi kerja secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja di lembaga B. Jadi ada tiga variabel bebas atau prediktor, yaitu kemampuan kerja, pemahaman terhadap tugas, motivasi kerja secara bersama-sama. Ya. Oke, motivasi kerja. Jadi kemampuan kerja
pemahaman terhadap tugas, dan motivasi kerja. Itu adalah tiga variabel bebas. Kita akan melihat pengaruhnya terhadap produktivitas kerja di lembaga B. Ya, hubungan antara kemampuan kerja, pemahaman terhadap tugas, motivasi kerja, dan produktivitas kerja, di mana yang pertama kita simbolkan dengan S1 yaitu kemampuan kerja, pemahaman terhadap tugas kita simbolkan dengan S2, motivasi kerja kita simbolkan dengan S3, dan produktivitas kerja disimbolkan dengan Y. Sini juga bisa dihitung korelasi ganda R apabila koefisien regresi ini dapat dicari. Maka dari penelitian tersebut didapatkan data seperti diperlihatkan pada tabel 16.3. Ya, tabelnya 16.3 dengan S1 sekian, ya, dengan 15 responden, X2 sekian, X3 sekian, Y-nya sekian. Ya, hasilnya itu adalah tabulasi data sebagai data mentah. Lalu ini kita olah kembali sebagaimana juga yang di dua prediktor. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, hasil pengolahannya ditabulasikan di tabel 16.4. Jadi hasilnya kita lihat seperti ini, ya. Maka selanjutnya dihitung dengan metode skor deviasi, diperoleh hasil berikut. Deviasi jadi penyimpangannya, ya, penyimpangan daripada masing-masing kolom, ya, jika dihitung dengan rata-rata, ya, maksudnya di kuadrat lalu dibagi dengan jumlah sampel, ya, maka diperolehlah untuk sigma X1 kuadrat 3,510, X2 sigma X2 kuadrat 2,802, sigma X3 kuadrat 2,684, sigma Y kuadrat 2,766, dan seterusnya. Diperoleh hasilnya di sini. Lalu kita masukkan dia ke dalam persamaan linear, ya, di persamaan linear ini nanti setelah kita hitung dulu, ya, untuk membentuk dan untuk dapat membentuk persamaan linear, sehingga koefisien konstantanya bisa dihitung. Maka kita lihat dari persamaan pertama, B1 sigma X1Y sama dengan B1 sigma X2 tambah B2 sigma S1 sigma S2 tambah B3 sigma S2 sigma S3 sigma X2Y sama dengan B1 sigma S1 kuadrat, ini kuadrat, ya, ini yang disebut kedua kuadrat, B2 sigma S1 kuadrat, oke, sigma B1 sigma S1 kuadrat sigma S2 tambah B2 sigma S2 kuadrat tambah B3 sigma X2 sigma S3 dan sigma X3Y sama dengan B1 sigma X1 kuadrat sigma X2 tambah B2 sigma X2 sigma S3 tambah B3 sigma S3 kuadrat. Lalu masuklah dia ke dalam sebuah persamaan linear. B0 setelah diperoleh nilai-nilainya, maka B0 sama dengan Y kurang B1X1 kurang B2X2 kurang B1X3. Atau kita bisa balik menjadi Y sama dengan B0 tambah B1X1
tambah B2X2 tambah B3X3. Maka didapatlah berdasarkan data-data ini dan data-data tabulasi tadi, didapatkanlah hasil seperti ini. Ya, tentu yang harus kita hitung ya, dengan melibatkan metode-metode aljabar linear, mencari nilai-nilai koefisien dengan eliminasi, ya, dengan eliminasi, ya. Atau misalnya yang agak mudah disebut dengan Kramer rule, ya. Dengan metode Kramer rule, di mana kita akan menghitung apa ini determinan eh, determinan suku terhadap determinan total, suku dibagi total, ya, di mana determinan suku itu adalah determinan yang hanya mengambil tidak sekolom, ya, tidak sekolom. Jadi kalau di kolom 1, maka yang diambil adalah kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Oke. Kemudian kalau kita hitung yang di koefisien di kolom 1, makanya kolom 2, maka yang diambil adalah kolom 1, kolom 3, kolom 4, dan seterusnya. Bagi dengan determinan total. Itu metode Kramer rule, atau dengan metode eliminasi lain seperti eliminasi Gauss, reduksi baris, eliminasi Gauss-Jordan, dan lain-lain. Ya, kita akan dapatkan angka-angka ini, tapi tentu saja harus diuji, harus diulang karena butuh ketelitian, butuh kecermatan. Ya, kalau agak salah sedikit, ya hasilnya akan salah. Oke. Hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Didapatlah B0-nya, didapatlah B1-nya. B0-nya 3,556, B1-nya 0,375, B2-nya 0,305, dan B3 0,273. Ya, dengan ditemukannya ini, maka kita temukanlah persamaan regresi untuk 3 prediktor. Ya, saya kira cukup sekian yang saya bisa jelaskan pada pertemuan ini. Tentu ini harus diuji, harus dikerjakan, dikoreksi lagi apakah angka-angka ini tepat, karena kesalahan sedikit, melenceng sedikit saja itu hasilnya akan berbeda. Ya, jadi perlu diuji ulang, dicoba lagi, ya, perlu mahasiswa coba lagi, tapi intinya adalah caranya yang benar, ya. Tinggal dengan kecermatan dan ketelitian di dalam menghitung, ya. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan dicoba, dilatih lagi, ya. Silakan, ya, kalau ada pertanyaan dituliskan di kolom komentar. Tuliskan di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Insya Allah saya akan berusaha menjawabnya. Saya akan sempatkan menjawabnya jika ada pertanyaan. Ya, kalau toh saya tidak bisa jawab, maka saya akan sampaikan bahwa itu belum ditemukan, ya, jawaban. Ya, saya kira itu yang saya bisa sampaikan dalam pertemuan terakhir materi statistika, ya, materi statistika
Tentu ini bisa diulang-ulang lagi karena ada di YouTube, ya, ada di YouTube. Mahasiswa bisa mengulang-ulangnya kembali, bisa melihatnya kembali, eh, dan jangan lupa berikan dukungannya dengan cara klik subscribe bagi yang belum, ya, klik subscribe bagi yang belum, dan like, share, dan apa ini, tanda lonceng, ya, supaya eh, bisa mengikuti materi-materi kuliah selanjutnya. Demikian, ya, saya kira pertemuan kita hari ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.